Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Khoir, praktisi senam bawah sadar. Ya, kawan, menjawab pertanyaan lagi. Ya, pertanyaannya seperti ini, Pak Guru, kenapa kita bisa sakit asam lambung? Ya, bisa anxiety disorder, bisa GERD dan sebagainya. Ya, ataupun kita bisa mengalami kolesterol, trigliserida tinggi, perut sakit dan sebagainya. Ya, oke kawan, ya ini sebenarnya penjelasannya panjang, tapi Pak Guru mau menyampaikannya sesingkat mungkin ya. Nah, gini kawan ya, asal muasal penyakit itu ya, yang pertama yang perlu kalian ingat, asalnya dari pikiran. Pikiran itu rasa, ya rasa itu jiwa, jiwa itu emosional, ya emosional itu ya pokoknya sifat-sifat negatif kita ya. Nah, kawan, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Dikarenakan manusia terlahir di dunia ini ya dalam kondisi yang utuh dan sempurna ya, kecuali orang-orang yang memiliki cacat tertentu ya, jadi fisiknya tidak sempurna ya, organnya tidak sempurna dan sebagainya. Tapi selagi kalian dilahirkan dalam kondisi sempurna, maka seluruh organ tubuh kita ini beserta enzim, hormon ya, organ dan sebagainya itu sehat semuanya ya. Nah, berjalannya waktu ya, dari kecil ya kita adanya hanya seneng ya, gembira ya, sering dipeluk ayah ibu ya, semuanya dituruti dan sebagainya ya. Kegembiraan sudah mulai terjadi sebuah emosi ya. Nah, menganjak anak yang lebih dewasa lagi, dia sudah bisa meminta ya, kalau tidak dikabulkan dia kecewa, dia menangis, dia memberontak dan sebagainya ya. Nah kawan, disitulah usia-usia ya 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, disitu banyak terjadi gejolak emosi. Sudah mulai terjadi sebuah gejolak emosi. Nah, menganjak remaja sudah mulai kenal jatuh cinta ya, sudah kenal PHP kan begitu ya. Sudah bergaulnya sudah banyak teman, banyak dikhianati, dibohongin dan sebagainya. Terus menginjak usia menjadi pemuda ya, sudah mulai aktivitas yang lebih besar lagi dengan segudang kompleks kegiatan, segudang kompleks permasalahan ya. Nah, di situ banyak melibatkan emosional yang mengakibatkan diri kita stres ya. Apalagi ketika usia pernikahan, membangun rumah tangga, punya anak, harus ngurus orang tua, berhadapan dengan mertua, hutang piutang ya, bagi waris dan sebagainya ya. Itu adalah sekumpulan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan emosional kita itu tidak stabil ya. Jadi kawan, ketika emosional kita itu tidak stabil, itu yang namanya stres ya, stres. Jadi jangan sepelekan stres ya. Stres kalau sehari 2 hari tidak ada masalah, tetapi stres yang berkepanjangan ini yang akan menjadi masalah dalam tubuh kita ya. Jadi kawan, ketika kita stres ya, baik stres karena terlambat makan, dikejar target, masalah sama mertua, dikejar-kejar hutang dan sebagainya ya. Jadi dengan segudang permasalahan itu akan menyebabkan asam lambung kita naik. Karena ketika tubuh ini stres, jiwa ini stres, karena antara tubuh dan jiwa itu jadi satu ya, maka itu saling ada keterkaitan ya. Antara pikiran yang lelah dengan raga yang lelah itu juga akan menjadi satu keterkaitan ya. Maka salah satu tandanya ya, kita mengalami kenaikan asam lambung yang tinggi ya. Mungkin ketika imunitasmu itu kuat ya, mungkin asam lambung yang tinggi masih bisa direda ya, masih bisa ditahan. Mungkin hanya kembung-kembung sedikit, masuk angin tapi nanti hilang lagi kan begitu ya. Tapi bagi yang tingkat imunnya itu rendah, maka dia akan merembet menjadi GERD nanti ya. Artinya apa? Tampungan asam lambung ya yang kuat ya,
Biasanya kembung kan, ya kembung itu kan tambah besar ya, karena apa, dipenuhi gas-gas asam ya. Maka lama-lama katup ini ya, eksofagus, katup lambung yang atas ini tidak kuat menahannya ya, akhirnya terjadi sebuah kebocoran. Nah, kalau sudah terjadi kebocoran seperti itu kawan ya, maka uap asam lambung akan naik menuju ke kerongkongan ya. Jadi di setiap saluran kerongkongan ini ya akan ada uap-uap jahat ya, artinya apa ya, uap ini tidak bermanfaat baik ya. Maka di seluruh kerongkongan ini akan mengeluarkan lendir ya, lendir untuk menangkap uap-uap itu biar tidak membahayakan organ lainnya ya. Nah, GERD yang jangka panjang ini juga akan mengganggu sebuah pernapasan ya, napas ya terutama ya. Jadi napas ini yang harusnya dipenuhi dengan oksigen ya, maka uap asam lambung itu juga akan ikut masuk ke dalam paru-paru bersama masuknya oksigen. Maka sering kita merasakan nyesek ya, nyesek. Tahu ya nyesek ya. Jadi napasnya pendek. Nah, seolah-olah napas itu mau hilang atau mau habis ya, atau mau berhenti ya. Nah, itu kawan ya, salah satunya ya, secara logisnya begitu ya. Ini Pak Guru menjelaskan secara sederhana biar bisa ditangkap oleh pikiran kamu ya. Terus asam lambung yang berkepanjangan, GERD yang berkepanjangan itu ya terkadang sampai ke tenggorokan sini ya, ini yang terasa nyekik ya. Nyekik ini sesungguhnya adalah dari lendir-lendir yang mengumpul untuk menahan atau mengikat uap asam lambung yang bebas itu tadi ya. Sehingga ketika asupan oksigen kita itu minim ya, kurang di dalam tubuh kita ya, maka sering kita merasa pusing ya, pusing karena asam lambung itu banyak menghabiskan oksigen ya, sehingga oksigen yang ke otak itu kurang, maka sering pusing ya, sering pusing dan sebagainya. Nah, belum lagi ketika asam lambung berkepanjangan ya, sampai tertangkap oleh darah ya, lewat paru-paru, kayak lewat pencernaan dan sebagainya, maka darah yang mengalir di seluruh tubuh kita muatannya akan menjadi asam ya. Jadi apapun kalau terkena asam ya, ibaratnya saja ya, secara sederhananya saja, maka lemak-lemak dalam darah kita akan menggumpal ya, gitu ya, menggumpal, akhirnya dia akan membentuk sebuah kolesterol ya. Tapi kolesterol itu tidak hanya dari asam lambung saja ya, kelebihan gula dan sebagainya itu akan menyebabkan kolesterol. Nah, kawan, ketika tubuh ini ya semuanya muatannya asam, negatif, pikiran kita negatif, badan kita lelah ya, terlambat makan dan sebagainya ya, pikiran stres, terkejar target, mikir masalah sama mertua, sama pasangan dan sebagainya, maka seluruh tubuh ini muatannya asam ya. Nah, kalau sudah asam seperti itu ya, kembali lagi kalau ke darah menjadi kolesterol, kalau ke empedu juga akan terjadi residu batu empedu ya, ke ginjal juga akan menjadi kotor, menyebabkan batu ginjal ya, ke sendi juga akan menyebabkan asam urat dan sebagainya ya. Nah, ketika tubuh kita ini banyak kolesterol ya, maka yang terjadi nanti akan ada namanya penyempitan pembuluh darah ya. Jadi kawan, kolesterol itu terjadi kan tidak semata-mata dari asam lambung saja, dikarenakan asupan gula darah ya, termasuk nih orang stres nanti gula darahnya tinggi ya. Jadi kalau sudah stres gula darahnya tinggi, nah itu bisa melukai pembuluh darah ya. Nah, sesungguhnya ya, pembuluh darah yang luka ini akan ditutup oleh kolesterol ya. Tapi dikarenakan tingkat stresnya tinggi ya, asam lambung tinggi, gula darah tinggi, maka kemampuan kolesterol untuk menambal pembuluh darah itu berlebihan ya, karena ditutup kolesterol dia akan terluka lagi ya, karena gula darahnya yang tinggi dikarenakan stres ya, ataupun dikarenakan makanan yang berlebih, ataupun dikarenakan kalian sudah terkena diabetes ya. Nah, maka di situ akan terjadi luka, sehingga kolesterol itu fungsinya untuk menutup luka itu.
Dikarenakan kolesterolnya menumpuk banyak ya, maka terjadi sebuah penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah ya. Maka jantung Anda sering nyeri ya, nyeri senut gitu ya. Sini itu sering senut kan begitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu kawan, pasti tensinya akan naik ya, akan tinggi ya. Tensi tinggi juga bukan karena penyumbatan saja, dikarenakan kalian terlalu stres, kurang tidur, kurang istirahat ya. Nah, gitu ya. Jadi juga menyebabkan hipertensi. Nah, kalau sudah semuanya itu komplikasi kawan ya, yakinlah bahwasanya penyakit psikismu itu tadi yang dikarenakan stres itu sudah akan mengganggu fisikmu. Nah, kawan, kalau sudah komplikasi ya, sudah mengganggu ke fisik, tentunya kita akan merasa cemas atau was-was gitu ya. Ya, ini yang namanya anxiety disorder. Jadi kalau kalian tuh merasa was-was, cemas, gelisah dan sebagainya, maka pikiran itu sudah tidak bisa berpikir logis lagi ya. Intinya kamu akan fokus berobat, pakai obat apa, pakai herbal apa ya. Jadi kalian sudah mulai mencari-cari obat, baik itu di rumah sakit maupun lewat googling internet. Nah, ini kawan bahayanya ya, ketika kamu merasa cemas, takut, gelisah, was-was, kok kamu googling dari salah satu penyakitmu ya. Misalnya kamu ketik jantung berdebar ya, itu penyakit apa ya. Maka ya kawan, itu akan muncul banyak sekali ya, penyumbatan jantung, jantung bengkak ya, kanker jantung ya, kolesterol tinggi ya, dan sebagainya ya. Pokoknya banyak sekali. Nah, kamu sudah nggak bisa berpikir normal lagi ya, maka kamu akan selalu mengait-ngaitkan penyakit itu dengan penyakit fisik yang sangat parah. Nah, ini sayangnya kawan ya. Makanya pengetahuan ini harus kalian pahami, harus kalian cerna baik-baik, bahwasanya salah satu yang menyebabkan diri kita parah adalah googling ya, googling ya. Makanya kawan ya, hati-hati dengan googlingmu ya. Kamu harus cermat, tapi kembali lagi untuk cermat juga nggak bisa kalau udah kecemasan berlebih ya, tetap tidak bisa. Jadi kalau kalian sudah mengalami kecemasan berlebih, jadi apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca ya, itu akan langsung masuk ke bawah sadarmu ya. Karena itu tingkat logisnya tadi sudah ngeblank ya. Nah, jadi filter yang menyaring ini informasi baik atau buruk itu sudah tidak aktif lagi kawan ya. Makanya hal-hal yang menakutkan itu selalu masuk ya. Ya, pintu bawah sadarmu itu terbuka. Jadi apa saja kamu telan mentah-mentah, kamu terima mentah-mentah ya. Sehingga mengakibatkan kecemasanmu tambah parah ya. Ketika jantungmu berdebar, kamu googling ya, hasilnya penyakitnya banyak sekali. Ketika paru-paru merasa panas, kamu googling ya, artinya nanti penyakitnya banyak sekali ya. Ketika kamu merasa mencekik di sini, akhirnya kamu googling ya, nanti hasil penyakitnya banyak sekali, kelenjar tiroid penyempitan kerongkongan dan sebagainya ya kawan ya. Jadi teman-teman semua, begitulah cerita sederhananya tentang kenapa kita bisa mengalami sakit anxiety disorder, asam lambung dan sebagainya. Seperti itu ya. Tapi detailnya ya kalian tanya yang berwenang ya, tanya dokter dan sebagainya ya. Tetapi kalau dokter ya nanti akan fokus di penyakit fisik saja ya. Kalau kamu ke psikiater ya kamu juga, atau ke psikolog, dia akan fokus ke pikiran ya, masalah begitu saja ya. Tapi di sini pun Pak Guru punya terapi yang akan merilis semuanya, baik secara pikiran maupun raganya ya, baik secara jasmani maupun rohaninya, yaitu harus dikolaborasikan sehingga nanti kita ketemu titik permasalahannya ya, titik akar penyakitnya itu di mana, sehingga penyakit-penyakit psikismu itu atau penyakit fisikmu itu bisa pulih seperti sehat seperti sedia kala ya,
sehingga kalian bisa beraktivitas wajar normal seperti biasa lagi. Gitu ya kawan. Salah satu penjelasan Pak Guru ya, singkat tapi ini panjang ya, memang penjelasannya panjang tetapi mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti. Gitu aja ya kawan, mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.